Ya, sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum PMH terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Sidang digelar usai proses mediasi antara penggugat dan tergugat dinyatakan gagal. Agenda sidang adalah penyerahan dan penyampaian perbaikan gugatan dari pihak penggugat yakni Bonatua Silalahi dan Muryono Aladin. Kuasa hukum penggugat menyampaikan majelis hakim serta pihak tergugat telah menerima berkas perbaikan gugatan tersebut. Substansi utama yang dipermasalahkan adalah terbit dan digunakannya legalisir fotokopi ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri dalam Pilkada Solo, Pilgub DKI hingga Pilpres yang dinilai tidak memenuhi syarat formil administrasi seperti ketiadaan tanggal dan tahun pengesahan. Sebelum berlanjut ke sidang pembacaan gugatan hari ini, upaya mediasi telah dilakukan sebanyak 4 kali, namun rangkaian mediasi mengalami kebuntuan akibat ketidakhadiran para tergugat utama secara langsung. Ini saya merasa bahwa dengan tiadanya tanggal itu menghilangkan jejak penelusuran. Sehingga kita tidak bisa mengkoreksi benar nggak dulu dilegalisir. Kita tidak bisa mengkoreksi, dulu kalau seingat saya ada tahun sekian, tahun di waktu yang sama ada juga yang melegalisir. Ini mengaburkan penelusuran kita. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Kamis sore meluncurkan motor listrik nasional Molinas. Presiden berencana mempermudah kepemilikan motor listrik guna melepas ketergantungan bahan bakar minyak impor. Ya, nampak pemirsa dengan mengendarai buggy car ya, Bapak Presiden tadi mengunjungi tempat peluncuran Molinas ini ya, pabrik pembuatannya ya motor listrik ini di kawasan Cikarang, Jawa Barat, sekaligus meluncurkan produksi nasional motor listrik. Ditemani hampir seluruh jajaran kementerian dan Danantara, Presiden melihat ekosistem motor listrik nasional dan sejumlah motor listrik produksi dalam negeri yang sudah dijual ke pasaran Indonesia turut dipamerkan. Dalam pidato pembukaannya, Presiden menyatakan akan memberikan kemudahan kepemilikan motor listrik nasional dengan kredit yang ringan nih, tanpa uang muka, tanpa DP ya. Jadi ada kredit yang ringan dan tanpa DP. Semoga makin banyak rakyat yang bisa menjangkau ya kendaraan elektrifikasi, pemirsa. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Tadi kita bicarakan Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya juga akan juga suka. Di ujungnya kita akan turunkan apa itu bunga cicilan, kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Ya. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah ya kan. Kalau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Baik saudara-saudara, saya kira intinya sudah saya sampaikan. Kita bangga hari ini ya
dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi. Ya, biar proses hukum yang berjalan, pemirsa, dan kita nggak boleh main hakim sendiri ya tadi. Dan ya emang menurut saya keterlaluan ketika agama, ayat, terus hadiahnya miras itu nggak bisa ditolerir. Nah, kalau kita bicara masalah yang terjadi, it's all about empathy atau empati. Nah, ini satu lagi pelajaran berharga soal empati, pemirsa. Deretan tenaga kesehatan yang sempat merundung pasien BPJS Yurizal ini diberhentikan dari tempat kerjanya. Nike Adelia Marliana, seorang nakes RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, diberhentikan karena komentar yang tidak punya empati di media sosial. Ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Yurizal dan juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas komentar saya di tweet. Inilah permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan Nike Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Permintaan maaf disampaikan usai ucapan empatinya di media sosial terhadap pasien BPJS yang meninggal Yurizal menuai kecaman beberapa waktu lalu. Namun, ucapan permintaan maaf saja ternyata tidak cukup. Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk memecat Nike. Ucapannya tersebut dianggap tak beretika, melanggar aturan, serta mencoreng dunia kesehatan dan institusi rumah sakit. Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari rumah sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku untuk seluruhnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut. Sebelumnya, seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan mendapat rundungan di media sosial dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini lantaran Yurizal mengunggah curhatan di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan. Dan tak lama kemudian Yurizal diketahui meninggal pada 31 Juli lalu. Mendapat kecaman dari masyarakat, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Masyarakat pun berharap sanksi tegas terus diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi itu akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya masyarakat desil 9 dan 10 ini kategorinya ekonomi atas ya, tidak boleh lagi beli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.